Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis. Menurut sensus BPS tahun 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Suku Sunda, suku Batak, dan suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Selain itu juga, banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan dan Papua, yang hanya memiliki populasi kecil beranggotakan ratusan orang. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Antar suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan, dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Perbedaan atau bisa disebut sebagai diferensiasi sosial, merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Hal ini berarti setiap suku yang ada di Indonesia ada pada tingkatan yang sama atau sejajar, tidak dapat dibedakan menjadi siapa yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia juga dapat menimbulkan permasalahan sosial yang dapat merugikan banyak orang. Salah satu contohnya adalah konflik antar suku yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa konflik antar suku yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada konflik Sampit. Penyebab konflik ini diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. Versi lain mengatakan jika kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan suku Dayak yang memenuhi hampir semua wilayah Kalimantan Tengah murka. Tragedi ini mengakibatkan 500 orang dikabarkan meninggal dunia, dan 100 diantaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak karena ingin mempertahankan wilayah mereka yang mulai dikuasai oleh suku Madura. Konflik yang terjadi di tahun 2001 ini akhirnya berakhir setelah setahun berlangsung. Yang kedua ada konflik Papua. Perang dan pertikaian yang terjadi di Indonesia ternyata tidak hanya melibatkan suku asli dan pendatang. Namun kelompok yang berbeda di suatu daerah pun bisa memicu adanya pertikaian yang mengorbankan nyawa. Pada 30 Mei 2013, terjadi konflik yang melibatkan suku atas pegunungan dan suku bawah pantai. Hal ini dipicu oleh aksi pembakaran Honai rumah adat Papua milik kelompok bawah yang dilakukan oleh kelompok atas. Hal yang dianggap kecil ini dapat membuat 6 orang tewas dan 21 lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat terkena panah. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam aspek apapun dalam pendidikan yang layak, pekerjaan, serta menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Hal tersebut termasuk ke dalam prinsip-prinsip kesetaraan, dan hal tersebut dapat diartikan bahwa kesetaraan tidak ada batasan apapun. Semua individu dipandang sama dan memiliki derajat yang sama dan tidak ada perlakuan khusus untuk golongan tertentu. Prinsip kesetaraan ini harus ditetapkan dimanapun itu, terutama dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki banyak sekali perbedaan. Dan hal ini juga harus ditanamkan dalam diri masing-masing, karena tanpa prinsip kesetaraan ini, maka konflik yang ditimbulkan dari perbedaan sosial akan semakin sering terjadi, sehingga masyarakat akan semakin rentan dalam mengalami perpecahan. Kedua konflik yang telah dijelaskan sebelumnya hanyalah beberapa contoh konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari sejarah kita, banyak perang yang terjadi juga karena kedua pihak tidak bisa menerima satu sama lain. Untuk itulah kita harus dapat menanamkan kesadaran di dalam diri kita untuk menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Jika kita mencoba memahami satu sama lain, pasti kita dapat meningkatkan toleransi kita terhadap perbedaan orang lain.